Oke guys, balik lagi bersama gue Bagus Darmawan. Kali ini gue akan ngebahas satu kampas kopling set lagi untuk mangkok kopling atau jenis kopling standar Vespa PX, Sprint, Excel eksklusif atau New PX 2098 sampai dengan 2006 sekitar segitu. Nah, kopling besar per 7 dari Malosi guys. Cekidot, ini dia produknya. Nah, di depan kalian udah ada kampas kopling set dari Malosi. Yang waktu itu di video sebelumnya saya ngebahas kampas kopling set dari Polini. Kurang lebih kelengkapannya dan jenisnya sama, akan tetapi ini beda merek dan beda spesifikasi ya guys. Seperti itu. Ini akan saya kesampingkan dulu si Polininya. Oke. Sekarang kita bahas kampas kopling set Malosi. Nah, di depan kalian udah ada ya, kemasannya baru seperti ini, warnanya orange. Nah, dahulu itu warnanya kuning ya guys. Nah, sekarang warnanya orange dengan desainnya seperti ini, seperti dus baru yang waktu itu di video sebelumnya saya pernah bahas tentang pengapian set dari Malosi. Dusnya baru, sekarang semuanya berwarna orange, tapi kemasannya modelnya masih sama seperti mainan ya. Dia menggunakan PVC plastik press seperti ini guys. Nah, ini adalah jenis kampas kopling Malosi untuk Vespa basicnya untuk Vespa PX 150 sampai dengan 200 cc, kopling besar. Kalau biasa anak-anak Vespa di sini sebutnya kopling besar, yaitu jenisnya 7 per dengan kampasnya yang agak besar daripada yang kampas kopling 6 per untuk Vespa super as kecil. Ini untuk as besar, kopling besar 7 per. Dia kelengkapannya itu sudah include pernya ini dia lebih keras daripada per Polini ya guys. Kalau Malosi itu udah identik banget, dia pernya lebih keras. Oke, langsung aja kita unboxing ya guys. Untuk produknya kita unboxing sebentar. Nah, ini guys, sudah kita unboxing. Kelengkapannya akan kita informasikan. Nah, ini ya. Kelengkapannya kurang lebih sama dengan Polini karena memang karakter koplingnya itu sama, 7 per kopling besar. Seperti itu guys. Nah, dia dapat pernya 7 untuk kopling besar ya guys. Nah, sebenarnya pernya ini bisa dipakai di kopling kecil atau kopling besar guys, karena memang kelebihannya biasanya dia lebih satu. Kalau kalian di kopling kecil itu kan hanya pakai 6, nah kopling 7 itu dia pakai 7 per. Nah, kalian bisa pakai semuanya atau bisa pakai sebagiannya. Biasanya untuk produk Malosi itu dia ada jual per koplingnya saja guys. Nah, itu buat biasanya kelas-kelas yang ingin merubah spesifikasi di bagian kopling saja. Ketika koplingnya sudah mulai lemah, dia bisa atau modifikasi di sektor kopling dengan cara meraba di awal itu ganti per koplingnya dulu, habis itu ganti kampas setnya dulu. Nah, itu biasanya untuk ngetes motor. Tapi biasanya untuk orang pemula, itu untuk kelas-kelas tune up yang ibaratnya korek harian dari bengkel, itu biasanya bengkel ngerekomendasiin untuk pakai kopling racikan mereka dengan dimix oleh per kopling Malosi guys. Nah, nanti akan ada video selanjutnya untuk membahas per kopling Malosi. Nah, kurang lebih sebenarnya sama guys. Per kopling ini dijual terpisah, isinya 7, ada yang isinya 6. Cuma biasanya kami jualnya yang isi 7 guys. Karena apa? Isi 7 bisa digunakan di kopling 6 per juga. Karena apa? Biasanya untuk penggunaan per kopling dari Malosi itu dia biasanya pakai cuma 3 guys. Nah, sisanya diseling dengan yang standar. Karena apa? Karakter per kopling Malosi ini lebih keras guys. 2 kalinya si per si Polini guys. Jadi
biasanya kalau per Polini itu kita pakai 77-nya itu masih bisa. Nah, kalau di per kopling Malossi itu kita biasanya pakai setengahnya karena emang pernya tuh 2 kali lebih keras. Dia di mixing oleh per kopling standar dari motor kalian. Nah, seperti itu. Nah, untuk kampasnya sama. Dia kalau kopling besar dia dapat 4. Kalau yang versi Malossi ini sama kayak Polini, jatuhnya kopling racing atau sport ya biasanya kita nyebutnya. Jadi emang upgrade dari kopling standar ya guys. Nah, kalau kopling standar itu kan dia cuma isinya 3 kampas 2 plat. Nah, kalau kopling sport itu dia langsung di 4 kampas. Di sini ada 4 kampas dan 3 plat. Dia lebih satu daripada si spesifikasi standar bawaan Vespa guys. Nah, keunggulannya ketika kalian menggunakan kampas kopling Malossi guys atau Polini itu biasanya buat motor yang sudah tidak standar guys, atau motor standar yang suka touring jauh atau touring-touring banyak tanjakan seperti itu guys, serta touring-touring yang misalkan kalian trek panjang, boncengan seperti itu guys. Nah, kopling itu biasanya kalau kopling standar itu nggak kuat guys untuk trek-trek seperti itu guys. Biasanya gesrok atau mungkin tiba-tiba langsung motor ngayun, teriak doang tapi tidak lari. Nah, itu solusinya itu biasanya kita ganti kampas kopling dulu guys. Misalkan kalian sudah meremajakan mesin nih, set baru, mesinnya semua baru, seher baru, naik spek sehernya dari yang misalkan 0M jadi 3M, terus apa namanya, semua spesifikasi mesin kalian baru, terus kalian touring jauh. Nah, biasanya kopling itu kalau masih standar itu nggak akan, biasanya udah mulai nggak support guys ketika pistonnya itu udah lebih dari 3M. Nah, karena apa? Karena memang si karakter kopling standar ya hanya untuk mesin dengan spesifikasi standar bawaan pabrik. Ketika kalian sudah powernya sudah naik, karena kan biasanya naik 3M itu cc otomatis langsung naik dari 150 jadi 160, jadi 155 atau jadi 158 atau jadi 160 atau 177. Nah, tergantung kalian menggunakan piston ukurannya berapa. Nah, kalau biasanya 3M sampai 5M itu naiknya itu signifikannya cc-nya itu kalau spesifikasi lainnya masih standar bisa jadi 158. Nah, ketika piston sudah naik otomatis power semua berubah. Nah, kopling standar itu biasanya tidak mumpuni guys. Nah, salah satunya mengakalinya biasanya itu menggunakan per kopling racing dulu. Nah, biasanya coba-cobanya. Nah, kalau saya juga dulu gitu, awal-awal mulai beranjak ke penggunaan part racing itu awalnya coba-coba di per kopling dulu. Nah, kampasnya masih standar. Nah, ketika per koplingnya udah enak, nah biasanya per kopling itu untuk mencari awalan atau hentakan di start guys. Nah, per kopling itu khususnya, dan tujuannya itu untuk proses, misalkan kita ada touring, ada tanjakan nih guys, untuk hentakan misalkan kita mau setengah kopling nyari power wong. Nah, itu enak banget kalau per koplingnya sudah racing guys, seperti itu karakternya. Jadi buat misalkan kita mau nanjak di setengah kopling, misalkan kita baru dari berhenti mau naik tanjakan nih, naik polusi tidur atau naik apa. Nah, biasanya kalau per koplingnya sudah racing tuh enak guys buat nyari powernya. Sambil digeber ya otomatis powernya jadi naik, tapi koplingnya juga gigit karena per koplingnya sudah racing, lebih keras daripada standar. Nah, biasanya kalau misalkan per kopling standar kalian begituan, biasanya pas kalian lepas koplingnya gesrok serak. Nah, dia tidak support. Nah, karena si per koplingnya itu udah lemah. Per kopling standar tuh nggak kuat buat nahan si putaran si kopling yang kalian tiba-tiba setengah kopling lepas. Nah, seperti itu guys. Disarankan ganti per koplingnya dulu. Nah, tapi ketika kalian sudah mulai touring jauh yang perjalanannya panjang, nah itu kalian sangat butuh kampas kopling yang tipenya sport guys, atau 4 kampas kopling guys. Karena apa? Ketika kalian 3 kampas kopling itu biasanya cepat banget hangus guys. Karena apa? Nah, cepat banget hangus dan juga cepat banget habis, seperti itu. Nah, jadi guys, itu kalau misalkan motor kalian posisinya yang mau ngebut, tiba-tiba teriak doang, tidak lari, nah itu biasanya kampas koplingnya tidak support untuk menahan putaran mesin tinggi guys. Makanya disarankan untuk menggunakan kampas kopling yang sport tipenya. Nah, balik lagi untuk pemilihan merek, kalian suka Polini atau Malossi itu tergantung kebutuhan kalian. Harganya pun range-nya hampir sama, nggak beda jauh antara Polini dan Malossi kopling set ini. Yang tipe
4 kampas dan 7 pernya itu tidak beda jauh. Untuk harga itu kisaran si Malossi itu sekitaran 500 ribuan dan Polini pun sama 500 ribuan. Nah, kembali lagi ke spesifikasi tangan guys, kekuatan tangan. Tangan kalian kuat nggak nih untuk menggunakan si pair coupling dari si Malossi? Karena apa? Karakter pair coupling Malossi itu seperti yang tadi saya jelaskan, dia 2 kali lebih strong daripada si pair coupling Polini. Nah, kebanyakan sih customer kami BD Shop itu banyak yang cari Polini karena apa? Karena dia mau langsung pakai semuanya satu set kampas couplingnya. Nah, beda. Ada beberapa customer juga yang punya pikiran dia bisa lebih hemat guys, karena apa? Dia bisa memixing dengan pair coupling standarnya. Dia pertama pakai 3 dulu, sisanya buat cadangan, atau dia sisanya bisa dijual ke temennya atau bagaimana. Jadi dia beli pair couplingnya ini lebih hemat seperti itu, karena dia dapat hasil dari penjualan pair couplingnya, atau dia bisa save untuk penggunaan selanjutnya guys. Jadi misalkan pair couplingnya udah mulai lemah, dia bisa save, bisa pakai menggunakan cadangannya yang tadi seperti itu. Nah, untuk kampas couplingnya sendiri itu biasanya kami juga jual refillnya, tapi biasanya mereknya bukan dari Polini atau Malossi, biasanya itu dari DR ataupun dari BGM. Nah, seperti itu. Jadi ketika kampasnya sudah habis, sudah mulai selip, sudah mulai itu lagi habis ketika pemakaian 6 bulan atau 1 tahun, tergantung jarak tempuh yang kalian gunakan. Biasanya ini kalau untuk kampas kopling itu biasanya hampir sama kayak kalian ganti oli guys, itu di 5.000 km, 5.000 km atau di 10.000 km. Biasakan ganti kampas kopling dan pair couplingnya set, karena penggunaan di 5.000 atau 10.000 itu sudah cukup panjang ya guys penggunaannya. Jadi sudah cukup lama, biasanya di 6 bulan atau 1 tahun ketika motor daily use. Tapi ketika motor jarang dipakai ya ini pun semakin awet seperti itu guys. Nah, untuk menggunakan penggunaan oli di kampas kopling ini tidak perlu menggunakan oli yang sintetik, karena memang jenis kampas koplingnya pun Polini Malossi pun masih sama, menggunakan versi kampas kopling biasa, bukan karbon atau bukan kampas yang seperti high sintetik dari motor-motor baru. Dia masih menggunakan kampas kopling biasa, cukup menggunakan oli 4 tak yang direkomendasikan untuk Vespa, atau mungkin bisa menggunakan oli dengan oli-oli yang 4 tak yang masih rada kental guys, bukan cair banget ya guys. Jadi masih aman, tidak perlu menggunakan oli-oli yang full sintetik, karena memang kampas koplingnya itu tidak terlalu bukan yang teknologi baru ya guys, bukan yang teknologi yang karbon atau yang apa yang benar-benar butuh oli mesin yang sangat bagus. Nah, karena apa? Oli mesin Vespa itu hanya untuk gearbox. Nah, untuk oli yang bagus itu malah disarankan untuk oli samping kalian guys. Nah, karena apa? Oli samping kalian itu melumasi piston. Nah, piston kalian itu yang sangat penting guys. Nah, disitulah penggunaan oli samping yang bagus disarankan. Nah, beda sama oli mesin. Nah, kecuali kalian sudah menggunakan kampas kopling yang model karbon atau yang model baru racing dari SIP, dari BGM atau dari apapun. Nah, itu boleh kalian menggunakan oli yang samping yang lumayan sintetik guys, seperti itu. Nah, harga sudah dibahas, paketan juga sudah dibahas. Sekali lagi pemilihan merek antara Polini dan Malossi itu kembali ke kalian mau yang mana, plus minusnya ada, harga pun sama, kurang lebih seperti itu yang tadi saya jelaskan. Spesifikasi Malossi itu lebih unggul di pair, karena pairnya itu dia lebih keras 2 kali lipat dari si Polini. Tapi untuk buat daily use atau harian, Polini itu sangat direkomendasikan dari kami, karena pair couplingnya tidak terlalu keras. Nah, tapi untuk motor-motor yang daily use tapi speknya lumayan jahat atau lumayan racing, kalian bisa menggunakan ini guys, yang masih menggunakan kopling tipe kopling besar 7 pair dari Vespa PX Excel 150 cc dan 200 cc seperti itu guys. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video dari kami BD Shop Vespa. Mudah-mudahan video ini berguna buat teman-teman yang sedang mencari atau memilih barang-barang aftermarket untuk Vespa kalian. Jika memang video ini berguna, silahkan di-share, atau jika memang
kalian ada pertanyaan mengenai produk lain atau produk yang sedang kami review, silakan tulis cantumkan di komen untuk pertanyaannya, atau buat teman-teman yang memang ingin support channel ini agar lebih berkembang atau lebih maju, silakan subscribe agar channel ini lebih berkembang di kedepannya. Untuk video selanjutnya, buat teman-teman jika ada request ingin produk apa yang dibahas oleh BD Shop, silahkan komen. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share